Luka Modric dikabarkan akan menjadi salah satu pemilik minoritas klub divisi Championship Swansea City. Pemain legendaris Real Madrid berusia 39 tahun itu dilaporkan telah menyepakati kesepakatan untuk membeli saham di klub asal Wales tersebut. Meskipun belum diketahui secara pasti seberapa besar saham yang ia beli maupun nilai investasinya, Luka Modric merupakan salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola modern dengan karir gemilang yang dipenuhi prestasi di level klub, tim nasional dan individu. Bersama dengan Real Madrid, Modric meraih 5 gelar Liga Champions UEFA, 3 gelar La Liga, 5 Piala Dunia antar klub FIFA serta berbagai trofi domestik lainnya termasuk 2 Copa del Rey dan 4 Supercopa de España. Sebelum bergabung dengan Real Madrid, ia sukses bersama dengan Dinamo Zagreb dengan 3 gelar Liga Kroasia, 2 Piala Kroasia dan 1 Piala Super Kroasia. Di level internasional, Modric membawa Kroasia ke final Piala Dunia 2018 sebagai runner-up dan meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2022 serta tampil di final UEFA Nations League 2022-2023. Secara individu, prestasi Modric juga luar biasa. Ia memenangkan Ballon d'Or 2018, mengakhiri dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selama 1 dekade. Ia juga dinobatkan sebagai The Best FIFA Men's Player dan UEFA Men's Player of the Year di tahun yang sama. Langkah ini tidak akan mempengaruhi karir bermainnya di Real Madrid karena Modric belum berniat untuk pensiun dalam waktu dekat. Kontrak Modric bersama dengan Real Madrid akan berakhir pada musim panas ini dan pihak klub masih mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya. Nantinya, Modric akan bergabung dengan Andy Koolman, Brad Crawford, Nigel Morris dan Jason Cohen sebagai bagian dari kepemilikan Swansea City. Kepemilikan klub ini sendiri berganti pada November lalu setelah Jason Levien dan Steve Kaplan menjual 74,95% saham mereka, mengakhiri 8 tahun masa kepemimpinan mereka. Pengusaha asal Amerika Andy Koolman yang kini memimpin menjanjikan era baru bagi Swansea dan menyatakan impiannya adalah membawa klub kembali ke Premier League setelah terdegradasi pada tahun 2018 lalu. Ia menekankan bahwa Swansea perlu menjadi klub championship yang tidak melakukan hal-hal khas championship untuk meningkatkan pendapatan. Koolman menjelaskan bahwa para mitra barunya di Swansea memiliki komitmen yang sama untuk membawa klub ini menuju tempat yang layak. Ia berharap bisa merangkul para supporter, membangun kembali kepercayaan mereka, dan bekerja sama dalam awal yang baru ini. Visi Koolman adalah membangun klub sepak bola yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan ekonomi dunia sepak bola yang terus berubah. Meskipun ia mengaku sebagai mimpi, tujuannya adalah membawa Swansea kembali ke Premier League dengan cara yang benar agar mereka bisa bertahan di level tersebut. Saat ini, Swansea berada di peringkat ke-12 klasemen Championship, tertinggal 8 poin dari zona playoff dengan 4 pertandingan tersisa di musim ini. Mereka juga sedang tanpa manajer permanen setelah pemecatan Luke Williams pada Maret lalu dengan Alan Sheehan menjabat sebagai pelatih sementara. Pada musim 2024-2025, Swansea City menjalani musim ke-113 dalam sejarah klub dan musim ke-7 berturut-turut di EFL Championship atau kasta kedua sepak bola Liga Inggris. Mereka mengakhiri musim di posisi ke-15 klasemen akhir Liga, sebuah pencapaian yang menunjukkan performa stabil meskipun belum cukup untuk bersaing dalam perebutan promosi ke Premier League. Di ajang domestik lainnya, Swansea tersingkir di babak ketiga Piala FA dan hanya mencapai babak kedua di Piala Liga atau EFL Cup. Kemenangan terbesar mereka musim ini terjadi saat menang 3-0 atas Preston North End pada 17 Agustus 2024. Sementara kekalahan terburuk dialami saat takluk 1-5 dari Norwich City pada 25 Januari 2025. Sepanjang musim, rata-rata penonton kandang mencapai sekitar 15.512 per pertandingan. Dari segi pemain, Liam Cullen tampil sebagai pemain andalan dan pencetak gol terbanyak tim dengan torehan 11 gol di semua kompetisi. Ia menjadi tumpuan utama di lini depan. Meski masih berjuang di papan tengah, namun secara keseluruhan, Swansea City menunjukkan semangat bertanding yang solid di bawah arahan pelatih Luke Williams sebelum akhirnya digantikan oleh Alan Sheehan sebagai pelatih interim. Selain itu, di Swansea City juga ada satu pemain andalan timnas Indonesia yaitu Nathan Chuaon. Pada 13 Agustus 2023, Nathan Chuaon menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan Swansea City dengan opsi perpanjangan 1 tahun.
Namun sayang, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler dan hanya tampil dalam 1 pertandingan liga. Untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, ia dipinjamkan ke SC Heerenveen pada Januari 2024, di mana ia mencatatkan 4 penampilan di Eredivisie. Setelah kembali ke Swansea, Nathan Chuaon melakukan debut seniornya pada 13 Agustus 2024 dalam kemenangan 3-1 atas Gillingham di EFL Cup, dan 4 hari kemudian menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di EFL Championship saat menggantikan pemain dalam kemenangan 3-0 melawan Preston North End. Namun, Nathan jarang mendapatkan menit bermain dan kembali menghilang ketika Swansea melawan Sunderland di Divisi Championship pada Sabtu 12 April 2025 malam. Swansea City bertandang ke markas Sunderland pada laga kasta kedua Liga Inggris. Fans Indonesia segera dapat mengetahui tidak ada nama Nathan Chuaon dalam line up Swansea yang dipilih pelatih Alan Sheehan. Alan Sheehan lebih memilih Josh Tymon sebagai starter di pos bek kiri, mengingat ia punya pengalaman Premier League. Di bangku cadangan, bek pelapis yang menjadi serep adalah pemain senior Kyle Naughton yang merupakan produk akademi Tottenham. Dengan demikian, sudah 12 pertandingan beruntun Nathan tidak diajak bertanding oleh mantan klub Jordi Amat. 2 laga pertama saat masih ditangani pelatih Luke Williams, dan 10 laga terakhir dipimpin caretaker Alan Sheehan. Divisi Championship tinggal menyisakan 4 pertandingan. Nathan hampir pasti akan hengkang dari Swansea City. Ini akan menjadi keputusan klub. Saya pikir ini tidak akan satu arah. Jadi kami akan menggelar percakapan dengan seluruh pemain. Menit bermain reguler akan mengembalikan karir Nathan ke jalur yang tepat agar kembali bersaing di tim inti timnas Indonesia. Namun, dengan kedatangan Modric sebagai pemilik baru, diharapkan ada kesempatan bagi Nathan untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Kehadiran Luka Modric sebagai pemilik baru membuka secercah harapan. Sebagai sosok yang memahami arti perjuangan dalam sepak bola, Modric mungkin akan mendorong pendekatan baru dalam pengembangan pemain muda dan pemain pinggiran. Jika Modric memutuskan untuk ikut terlibat dalam pengawasan tim atau pembangunan sistem pembinaan pemain, pemain seperti Nathan bisa mendapatkan kesempatan kedua. Nathan yang sedang berjuang mempertahankan tempat di timnas Indonesia membutuhkan menit bermain reguler. Jika Modric dan manajemen baru Swansea benar-benar berkomitmen terhadap pembangunan pemain dan budaya meritokrasi, bukan tidak mungkin Nathan bisa mendapatkan tempatnya kembali, entah di Swansea atau lewat peminjaman yang lebih strategis. Langkah Modric membeli saham Swansea City adalah bukti bahwa legenda sepak bola juga bisa memainkan peran besar di balik layar. Dan untuk Nathan Chuaon, mungkin inilah momen penentuan. Momen di mana nasibnya bukan hanya bergantung pada keputusan pelatih, tetapi juga pada arah baru klub di bawah kepemilikan sang maestro Kroasia. Waktu akan menjawab apakah Swansea bisa naik kelas di bawah tangan Modric, dan apakah Nathan bisa kembali menemukan pijakan yang kokoh dalam karir sepak bolanya.